Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soirul Imam. Saya adalah dosen di program studi Teknologi Pakan Ternak, jurusan Peternakan, Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Dengan kode mata kuliah TPT 1108, bobot 2 SKS teori, dapat ditempuh oleh mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa. Dengan capaian pembelajaran, mata kuliah adalah sikap nomor 3, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Pengetahuan 1. Pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya, bahan pakan, dan teknologi pakan sehingga mampu mengimplementasikan dalam dunia kerja. Pengetahuan 2. Pengetahuan dan teknologi peternakan yang efektif dan efisien meliputi pengembangbiakan pakan, pengorganisasian sistem produksi ternak berkelanjutan, pengolahan hasil, dan manajemen pemasaran. Keterampilan umum 1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Keterampilan khusus 3. Mampu menguasai ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Keterampilan khusus 4. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi ternak secara efektif dan efisien. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 2. CPMK 1 yaitu mahasiswa mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan sejarah tentang peternakan, domestikasi, peranan ternak, dan ruang lingkup industri peternakan, industri ternak unggas, industri ternak perah, industri ternak potong, lingkungan ternak, dan pakan. CPMK 2 adalah mahasiswa mengetahui dan mengevaluasi strategi dan kebijakan pembangunan peternakan di Indonesia sesuai kemampuan mahasiswa dan kepercayaan diri yang tinggi terhadap hasil evaluasinya. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang nanti dipelajari adalah 1. Sejarah peternakan, domestikasi, peranan ternak, dan ruang lingkup industri peternakan. 2. Industri ternak unggas. 3. Industri ternak perah. 4. Industri ternak potong. 5. Lingkungan ternak dan pakan. Dan yang terakhir adalah strategi dan kebijakan pembangunan peternakan. Daftar referensi pada mata kuliah ini yang dipakai adalah 1. Blakely, J. dan D.H. Bed tahun 1998, Ilmu Peternakan, edisi keempat, Gajah Mada University Press dari Yogyakarta. Yang kedua, buku kepunyaan dari Williamson and Penn tahun 1993 dengan judul Pengantar Peternakan di Daerah Tropis yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press Yogyakarta. Yang ketiga adalah Huitema tahun 1986 dengan judul Peternakan di Daerah Tropis, Arti Ekonomi dan Kemampuannya, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta. Yang nomor 4 adalah Astiti tahun 2018 dengan judul Pengantar Ilmu Peternakan, diterbitkan oleh Universitas Warmadewa, Bali. Yang kelima adalah Zendraliza, Rodialah, Masitah, dan Zaki tahun 2016 tentang buku daras pengantar ilmu dan industri peternakan yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Yang keenam adalah buku milik Budi nomor 2 tahun 2006 yang berjudul Buku Ajar Dasar Ternak Perah
yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Yang ketujuh, buku milik Suprijatnya, Atmo Marsono dan Kartasujana tahun 2005 tentang ilmu dasar ternak unggas yang diterbitkan oleh Penebar Swadaya Jakarta. Yang kedelapan, buku milik Syam tahun 2009 yang berjudul Ilmu Dasar Ternak Potong yang diterbitkan oleh Alauddin University Press Makassar. Yang kesembilan, buku milik Hedi tahun 2010 yang berjudul Agroekosistem, Permasalahan Lingkungan Pertanian bagian pertama, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada Malang. Selanjutnya, buku Diktat Kuliah Ilmu Lingkungan Ternak milik Nuriyasa dan Puspani 2017 yang diterbitkan oleh Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana Bali. Yang ke-11 adalah buku milik Nasir dan Widodo serta Sofyan tahun 2017 yang berjudul Industri Pakan Ternak, diterbitkan oleh UB Press Malang. Selanjutnya adalah jurnal dan atau laporan terbaru tentang ilmu dan industri peternakan, serta yang terakhir jurnal dan atau laporan terbaru tentang strategi dan kebijakan pembangunan peternakan. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Soirul Imam. Yang kedua adalah Bapak Nur Muhammad. Yang ketiga adalah Ibu Alditya Putri Yulinarsari. Bentuk pembelajaran adalah kuliah luring di kelas. Metode pembelajaran adalah ceramah dan diskusi. Media pembelajaran yang digunakan adalah komputer atau laptop, LCD proyektor, dan koneksi internet. Bentuk penilaian adalah tugas terstruktur, aktivitas partisipatif, dan case method, UTS, serta UAS. Untuk rencana evaluasi, basis evaluasinya adalah aktivitas partisipatif atau case method. Komponen evaluasinya kita sebut kode CM1 dengan deskripsi atau tugas membuat makalah tentang konsumsi protein hewani di Indonesia asal ternak dibandingkan dengan negara lain dengan bobot 5%. Selanjutnya, CM2 membuat makalah tentang prospek industri peternakan ayam pedaging di Indonesia di masa depan dengan bobot asesmen 5%. Selanjutnya, CM3 membuat makalah tentang prospek industri persusuan di Indonesia dan tantangannya dengan bobot asesmen 5%. CM4 membuat makalah tentang strategi pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia dengan bobot asesmen 5%. Selanjutnya, CM5 membuat makalah tentang tantangan lingkungan tropis dalam pemeliharaan ternak dengan bobot asesmen 5%. Serta yang terakhir pada case method yaitu CM6 adalah membuat makalah tentang strategi untuk mencapai swasembada daging di Indonesia dengan bobot asesmen 10%. Total atau subtotal adalah 35%. Selanjutnya adalah penilaian kognitif atau pengetahuan dengan kode TG1. Deskripsinya adalah membuat makalah tentang ruang lingkup industri peternakan di Indonesia dengan bobot asesmen 5%. TG2 membuat makalah tentang perkembangan peternakan itik di Indonesia dengan bobot asesmen 5%. TG3 membuat makalah tentang peluang dan tantangan industri persusuan asal kerbau di Indonesia dengan bobot asesmen 5%. Kode TG4 membuat makalah tentang potensi ekspor domba dari Indonesia dengan bobot asesmen 5%. TG5 yaitu membuat makalah tentang peluang dan tantangan industri pakan di Indonesia dengan bobot asesmen 5%.
TG6 membuat makalah tentang strategi untuk mencapai swasembada telur dan susu sebesar 5% asesmen. Selanjutnya yaitu kuis dengan deskripsi studi kasus tentang salah satu kebijakan peternakan di Indonesia dengan bobot asesmen 5%. Untuk UTS atau ujian tengah semester, mahasiswa akan menyelesaikan soal mengenai sejarah peternakan, domestikasi, peranan ternak, dan ruang lingkup industri peternakan. Selanjutnya industri ternak unggas, dan yang terakhir industri ternak perah dengan bobot asesmen 15%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Mahasiswa menyelesaikan soal mengenai 1. Industri ternak potong, 2. Lingkungan ternak dan pakan. Yang ketiga, strategi dan kebijakan pembangunan peternakan di Indonesia dengan bobot asesmen 15%. Dengan subtotal yaitu 65% dan total semuanya 100%. Baik, selanjutnya mari kita menuju proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pertemuan ini untuk membahas tentang industri pakan di mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, untuk mata kuliah industri peternakan ini KAD, kemampuan akhir yang direncanakan. Diharapkan setelah mahasiswa mempelajari tentang industri pakan, nanti mahasiswa mampu menjelaskan tentang industri pakan. Apa sih industri pakan itu? Yang kedua, indikator. Indikator keberhasilannya apa? Bahwa mahasiswa nanti mampu atau ketepatan dalam mengidentifikasi industri pakan. Apa saja sih industri pakan? Seperti apa? Bentuknya seperti apa? Gitu. Oke, kita lanjut. Untuk industri pakan sendiri merupakan industri yang bertugas untuk mengolah bahan baku pakan atau bahan pakan baik secara manual, mekanis, kimia menjadi pakan atau ransum yang dapat dikonsumsi ternak untuk memenuhi kebutuhan gizi ternak. Jadi kebutuhan gizi ternak secara proksimat apa? Protein kasar, lemak kasar, energi, serat kasar, apalagi feed aditif atau premix, sumber mineral, kalsium, fosfor, dan yang lainnya. Itu semua dibutuhkan untuk ternak, untuk kehidupan ternak. Untuk apa? 1. Tumbuh dan berkembang. Yang kedua, untuk produktivitas atau produksi. Yang ketiga, untuk reproduksi. Untuk kehidupan selanjutnya. Baik, berdasarkan kemampuan produksinya, industri pakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, industri pakan yang besar dengan jumlah produksi lebih dari 20 ton per hari. Contohnya kalau di sini adalah Caron Pokpan, Java Comfit, terus Haida yang barusan ke sini itu adalah contoh-contoh pabrik pakan yang besar atau industri pakan skala besar. Kalau kalian lewat tol dari Probolinggo ke Surabaya, kalau tidak salah itu di Sidoarjo, sebelah kanan itu ada pabrik pakan besar yang baru itu punyai Haida. Kakak angkatan kalian 5 orang itu alhamdulillah sudah keterima kerja di sana, kemarin rekrutmen di sini gitu ya. Semoga aja kalian nanti lulus juga minimal bekerja di perusahaan besar seperti itu atau yang lebih baik lagi. Yang kedua,
adalah industri pakan sedang dengan jumlah produksi 5 sampai 20 ton per hari. Nanti kalau 5 sampai 20 ton ini ada teman kalian, satu adalah Faris, yang kedua siapa? Wahyu ya. Alhamdulillah dua teman kalian ini selama 2 bulan nanti ikut saya ke peternak Itik Mulia ya, di Lumajang itu ada produksi pakan skala sedang ya. Dia 6 sampai 8 ton per hari dan terus meningkat karena beliau barusan membeli mixer dan pelleter lagi. Nanti bisa berkunjung, kita bisa main, atau nanti ada kunjungan, kita akan melihat apa sih perbedaan antara industri pakan besar, sedang, dan kecil. Yang selanjutnya adalah industri pakan kecil dengan jumlah produksi kurang dari 5 ton per hari. Biasanya ini skala rumahan atau skala punya kemitraan sendiri gitu ya. Seperti punyanya Windu. Itu berapa ton? Per hari 1 sampai 2 ton. 1 sampai 2 ton, berarti kurang dari 5 ton. Itu industri skala kecil. Pasti itu tidak komersial ya. Untuk mitra saja, seperti itu. Selanjutnya berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kalau industri pakan besar itu jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Pasti Pokpan, Komfit, Haida, Kargil, dan lain sebagainya itu pasti pekerjanya lebih dari 100 orang. Karena dia sudah produksi dalam jumlah besar. Yang kedua, industri pakan sedang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99. Kalau yang di Itik Mulia itu kurang lebih segitu ya. Dia produksi pakannya sedang lah, karena dia dijual juga untuk mitranya juga atau pesanan. Yang ketiga adalah industri pakan kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Kalau di tempat Windu berapa? 3 orang. 3 orang, lebih kecil lagi ya gitu. Tapi kalau pakannya lebih besar lagi, tadi kan 1 sampai 2 ton. Itu kalau sampai 5 ton ini kira-kira segini. Selanjutnya, industri pakan skala rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 2 orang. Biasanya untuk kalangan sendiri atau untuk digunakan sendiri. Selanjutnya berdasarkan jumlah modal. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih maksimal ya 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan tahunan, itu tahunan ya, maksimalnya adalah 1 miliar. Industri kecil, sudah industri tapi kecil tadi, kalau tadi usaha ya, kalau sekarang industri. Nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta yang tidak termasuk di dalamnya nilai tanah serta bangunan. Lebih naik lagi. Selanjutnya adalah industri kecil menengah. Nilai investasi perusahaan seluruhnya 5 miliar. Yang di dalamnya tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Kalau Pokpan ya lebih dari ini ya. Yang terakhir mungkin tentang struktur organisasi di industri pakan. Ini adalah contoh ya. Industri pakan itu ada direktur. Nanti direktur itu membawai general manager atau GM, ada audit internal, ada staf ahli bidang industri pakan, dan ke bawahnya. Secara umum seperti ini, tapi pada kenyataannya tergantung kondisi lapangan seperti apa. Kalau yang kecil ya mungkin di manajeri sendiri, terus pekerjanya beliau juga gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan 1 orang. Itu kalau yang kecil atau mikro tadi ya. Di bawah direktur pasti audit internal untuk mengaudit kondisi industri pakan yang didirikan seperti apa, sudah berjalan dengan baik apa belum. Selanjutnya pasti butuh staf ahli bidang industri peternakan, karena untuk konsultasi ini sudah benar apa belum. Biasanya untuk yang di lapangan itu adalah general manager yang menjalankan industrinya pakan. Ini ada
Departemen Pembelian Bahan Baku atau purchasing. Tugasnya adalah membeli bahan baku sesuai dengan tujuan, yang murah, yang bagus kalau bisa. Selanjutnya adalah Departemen Produksi. Itu di pabrik kita memproduksi pakan dari bahan baku menjadi pakan jadi atau langsung, gitu ya. Selanjutnya adalah Departemen Penjaminan Mutu atau QC atau QA, gitu ya. Jadi dijamin mutunya bahwa pakan yang kita produksi mutunya sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah Departemen Pemasaran. Ini adalah ujung tombaknya di industri pakan. Biasanya kalau ada yang menjadi TS ya, TS pakan, teman saya banyak jadi TS pakan, itu beliau adalah ujung tombaknya. 1 bulan harus berapa ton? 200 ton, 300 ton, tergantung kemampuan sama penempatannya di mana. Selanjutnya adalah Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau HRD biasanya kita sebut di perusahaan, karena kita tidak hanya mengurus mesin, nggak hanya mengurus pakan, tapi juga mengurus manusianya. Selanjutnya adalah Departemen Keuangan. Ini yang menjadi tulang punggung ya perusahaan industri pakan. Karena dengan keuangan ini harus ada cash flow. Uang masuk, uang keluar itu harus tercatat semua. Oke, mungkin itu dari pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang kita diskusikan. Silakan Haris. Itu kan kalau umpama jumlah pekerjanya ini tidak sampai 100 orang, tapi jumlah produksinya lebih 20 ton, masuk ke dalam industri pakan dasar. Oke. Sebenarnya kriteria itu bisa kita lihat tidak hanya dari orangnya ya. Karena pada saat ini orang itu bisa digantikan oleh mesin. Meskipun produksinya tinggi tapi orangnya sedikit juga banyak gitu ya. Apalagi semua mesin pakai otomatis atau IoT. Tinggal asetnya berapa gitu. Kalau asetnya tinggi, misalnya Pokpan gitu ya, lebih dari 20 ton, tapi pekerjanya hanya beberapa orang saja, semuanya sudah pakai mesin, tetap itu dinamakan adalah industri besar gitu ya. Nggak boleh Pokpan bentuknya PT itu namanya industri kecil, nggak boleh. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada atau ada lagi? Nggak ada ya? Baik, sampai ketemu minggu depan. Mungkin jika ada salah kata atau kurangnya, saya minta maaf. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video cuplikan pengajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi C.